Pemilik nama asli Roni Saifuddin pernah menjadi preman paling ditakuti di Jakarta. Dirinya sangat erat hubungannya dengan dunia gelap, berbagai kasus menyelimutinya, seperti perampokan, narkoba dan minuman keras, pencurian, hingga pembunuhan. Sosok yang pernah mencekam ibu kota tersebut akhirnya memilih jalan kebaikan dan bertaubat. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Roni bekerja seadanya. Bang, belum seberapa ilmu kalian mau menantang saya. Biang limbat. Udah. Saya tantang dia sekarang juga. Saya tunggu dia sekarang. Semua berdoa. Makan darahnya sekalian. Makan dia tuh. Minum. Kuat Master. Ini Master. Kuat di dalam sini. Buka sarungnya. Robek aja. Udah pada. Ada dapur nggak? Gimana nih? Kita takut nggak? Ini Mas bisa dia. Tadinya lemah Mas. Itu makanya. Lemah Mas. Masuk pakai kesempatan selamat. Dari itu bro. Itu mobil lagi tuh. Yakin masih kuat. Abang gas spek yang udah akhirnya aja. Semua udah. Udah, Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita tim TMK Entertainment. Betulan bro. Entertainment kali ini kita menghadirkan salah seorang inspirasi lah, orang yang terinspirasi yang dulunya punya pengalaman hidup yang akan diceritakan kepada kita. Singkat cerita, kita nggak usah berlama-lama. Kita kenalkan langsung siapa beliau. Beliau adalah Roni Iblis, Bang Roni Iblis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Katanya lagi kurang enak badan tapi disempetin nih datang ke acara TMK kita Bang. Alhamdulillah, sekarang udah membaik. Kemarin itu masih ngedrop juga. Cuman alhamdulillah sekarang udah membaik.
demi panggilan. Teman lama bang. Ya. Jadi gini bang, liku-liku hidupnya keren. Keren itu apa sih? Keren itu yang tadinya A bisa lompat ke B, jadinya yang tadinya itu abu-abu ini sudah mulai agak cerah. Itu perjalanan hidup yang spesial kalau menurut saya. Iya nggak? Makanya nanti kita kulik aja bareng gimana sih kehidupan dari seorang Roni Iblis yang lagi fenomena tentunya ya nggak? Yang sempat viral ya bang ya, yang sempat viral sama Master Limbat kemarin tuh. Banget. Selain Master Limbat sama artis juga beliau sering. Ya, rencananya ke depannya tadi udah ada bocoran dari Bang Roni ya. Sudah ada. Bocoran doang tapi nggak jangan di sini Jangan dong. sekarang. Ntar itu next Tapi time. berarti hidup beliau dari A sampai Z dong. Dari A sampai Z. Kalau ada hurufnya sampai 38 bisa sampai Bisa. 12. Tanda tanya, tanda koma, tanda Iya. pentung, kan Semua banyak. Kalau kita belum sampai Z bang, Belum tahu, masih B. masih B. Juga B minus. Minus, ya kan? Oke Ya. Bang Roni Iblis. Kenapa abang dipanggil dengan julukan Roni Iblis? Kita dan netizen mau tahu nih bang. Ceritanya, jalan ceritanya bang. Jalan ceritanya saya dipanggil itu saya sebagai Roni Iblis. Kalau saya marah, orang bilang kayak iblis, kayak setan. Nggak ada yang bisa ngelarai kalau saya marah. Setiap aku marah itu orang tuh tokoh semua. Yang tahu kehidupan saya ini saudara beliau ini, almarhum Olo Panggabean. Itu teman baik saya. Olo Panggabean. Ya. Saya dengan beliau sudah kayak kakak beradik. Dan alhamdulillah saya sekarang ini juga kenapa sampai saya mendeklarasikan diri sampai saya begini. Awal mulanya aku itu jadi preman di Jakarta ini. Saya mau pengen dikenal, memang aku dari kampung, dari kecil aku udah nakal. Hidup aku itu jarang seperti kayak gini, ini kumpul begini. Hidup saya itu di dunia seperti yang saya lalui itu di hidup mafia. Keras ya bang. Keras, bukan lagi keras lagi. Memang benar. Berarti Saya yang ada di dalam dunia ini sekarang ini cuma karena kasih karunia Tuhan. karunia Tuhan. Iya. Kalau di Inggris kan berarti salah satu film yang pernah diangkat di Hollywood, Hello Boy. Hellboy. Hellboy. Ya, benar nggak? Nanti kalau versinya Indonesia Bang Roni ini harus diangkat dari film ya. Mungkin bang, itu mungkin banget. Kedepannya bisa jadi bang. Mungkin ada sutradara nih yang sekiranya wah mau ngangkat kisah hidup Bang Roni Iblis. Bisa dijadikan itu bang, karena menarik sekali gitu. Jadi sinopsis ya. Iya. Karena Bang Roni, kalau saya biasanya manggilnya Kanda. Cuman Nanti di sini sering di negeri Wakanda dulu. Wakanda. Kanda. Jadi Kanda saya ini orang tua beliau itu adalah pemuka agama. Dan beliau mempunyai story sendiri di situ. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kembali lah istilahnya ke jalannya. Itulah kasih sayang Tuhan tuh Iya, itu daya. dia. Betul bang. Betul. Jadi Bang Roni tuh kalau sempet marah tuh, berarti kan kalau iblis itu api menyala. Nggak ada sempat yang bisa nyiramin air gitu sampai madamin abang itu. Yang meredam abang. Lawannya api kan pasti air dong. Iya dong, pasti. Alamnya kan begitu. Terakhir saya mengamuk itu tahun 2014 saya pernah dikeroyok motor. Saya tidak mau lagi sebut ini motor ini. Saya Iya. dikeroyok 160 orang. Masya Allah, 160 orang. Dikeroyok 160 orang bang. 160 orang. Kalau saya udah jadi lemper bang. Lemper. Berarti hampir setara dengan pasukan Denjaka dong. Setara. 120 orang. Dan akhirnya pada waktu itu cuman anak mantu saya yang larang. Lepaskan dia bilang itu, saya lepas itu botol yang saya percayain. Biasanya saya pada waktu itu saya keluar kemana-mana, saya bawa badik, saya bawa apa dan segala macam. Iya bang. Selalu siap ya bang. Selalu siap. Lalu siap. Tapi sekarang nggak bawa kan bang? Ada bawa. Iya. Tadi kan sudah bilang bang jangan bawa bang. Tapi tidak di sini. Oh, tidak di sini. Ada di satu tempat. Ada di satu tempat yang mana dia itu keluar bang. Keluar. Gitu. Karena Ada setahu waktunya. saya bang,
Kanda saya ini dia selalu kemana-mana pasti bawa itu bang. Pasti dia bawa dua. Kalau satu diambil masih ada satunya lagi. Itu dia. Kiri kanan dong. Iya kiri kanan. Lanjut. Tapi alhamdulillah sekarang udah beda beliau. Betul. Udah beda. Inilah yang dikatakan itu dari haram jadah sampai sajadah. Inilah saya Jadi yang dilakukan sama Bang Roni Iblis itu udah mulai dari haram jadah, sekarang udah jadi sajadah. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Saya sudah merasakan semua. Saya udah 10 kali masuk penjara, udah banyak manusia saya lewatin, saya minum darahnya, udah banyak. Jadi untuk sementara ini dan seterusnya saya akan mendeklarasikan diri kembali ke jalan yang lebih baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Amin. Sama-sama kita doakan ya Bang. Mudah-mudahan juga Tetap masyarakat istiqomah. doain Bang Rodi biar tetap Tetap istiqomah. istiqomah. Mudah-mudahan jadi contoh ataupun sampel buat yang lain. Betul. Dari haram jadah bisa sajadah. Iya dong, pastinya. Tapi ini ngomong-ngomong ini di mana kita ini Bang? Kelihatannya tempatnya enak banget nih. Banget. Ya nggak? Ini dia yang belum diomongin dari tadi. Kita bosen kan syuting di studio terus dan sekali-kali ada nuansa-nuansa pegunungan ya kan. Hubungan. Ini kita ada di tempat kopi NSTR. NSTR bro. NSTR. Bro, NSTR. NSTR di sini juga. Kalau alamatnya di mana? Alamatnya itu singkatnya itu adalah di Jalan Raya Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Jalan Raya Jakarta Bogor. Pintu gerbang Bilabong. Pintu gerbang Bilabong. NSTR Di gede seberang. di situ ada. Jalan Jalan Raya Parung kali. Jalan Raya Bogor Parung. Jalan Raya Bogor Parung. Betul. Karena jalan ini sering dilalui oleh Bang Roni dulu. Nah, abang ngomong-ngomong dulu itu dari sempat langsung itu terjerumus ke dunia hitam datang ke Jakarta itu perjalanannya bagaimana? Perjalanannya hidup itu saya dari kampung itu saya memang dulu saya dari kampung itu saya lari dengan borgol. Lari dengan borgol. Lari dengan borgol karena saya di kampung di Sulawesi Tengah di Palu. Pada waktu saya di Palu itu saya membunuh, saya kabur dari sel. Terus polisinya pada waktu itu saya hantam 2, pingsan, saya kabur dengan borgol. Ini masih ada bekas borgol. Bekas Borgol. Itu sekitar tahun berapa bang? Saya tinggalkan kampung itu tahun 85. 85 berarti saya Baru lahir ya? Saya baru lahir, abang udah ninggalin. Tadi ada yang hijrah. Baru lahir. Baru lahir. Tahun 85. Tapi perlu diketahui Bro Sis, ingat ini dulu Bukan hukuman pun sudah dijalani sama beliau. Betul. Dan ini sudah terlepas semua, udah beliau sekarang udah nggak seperti itu. Betul. Kita hanya kulik aja nih, Betul. ya nggak? Pengalaman Kulik, hidupnya. pengalaman hidupnya. Buat Itu yang- bisa nanti buat inspirasi, Inspirasi. bro yang ada di sono, ya nggak? Betul. Iya. Buat anak-anak muda jangan pernah sesekali coba jadi preman. Jangan. Mendingan jadi Marbot. Belum selesai tadi. belum selesai. Abang ceritanya belum selesai, Bang. Betul Pak. Datang ke Jakarta dengan tangan terbogor. Pada waktu itu saya di Sulawesi Tengah itu saya tangan terborgol, akhirnya saya lepaskan pada waktu itu saya udah setengah mati capek lepas, tapi begitu saya teringat ada yang diberitahu oleh orang tua yang saya pernah pelajari, akhirnya bisa keluar itu barang. Setelah keluar itu saya pertama sekali saya merantau, saya ke Kalimantan. Dari Kalimantan di situ saya melakukan satu perjalanan hidup. Di sana saya tambah nakal, mulai nakal dan saya mulai pimpin anak-anak di Samarinda, Balikpapan. Dan pada waktu itu terjadi suatu masalah, saya terbang ke Surabaya. Saya pernah pegang Tunjungan, Mojopahit, Pasar Turi, Pasar Kembang, sampai Doli, Jara, saya pernah pegang. Itu bang, saya bang tahu semua tempat itu bang. Tempat itu ya. Saya orang asli Surabaya. Tahu semua itu tempat ngeri semua itu. Tempat pariwisata Bang ya. Tempat wisata. Tapi pariwisata hitam. Aduh bang ngeri itu di situ. Tapi kalau sama lu Bang Gabian di Petisa. Kalau saya bertemu dengan beliau itu pada waktu itu masih ya tahun 90-an saya ketemu beliau pada waktu itu. Masih zaman-zamannya pada waktu itu dia megang
studi. Dan pada waktu itu saya sering kawal beliau ke suatu negara-negara tetangga, selalu pergi mengunjungi Malaysia, Singapura, Makau. Wah, udah jam terbangnya udah tinggi, bro. Kita udah nggak bisa mikir udah. Iya, betul, Bang. Ya. Tapi abang pada saat itu ke posisi yang berlari-lari, Bang. Yang namanya lari itu pasti ada capeknya, Betul. ada lelah, kan begitu. Kira-kira pada saat momen-momen seperti itu apa tuh yang abang rasakan? Pasti ada bang pusat. Nyaman juga manusia ya. Iyalah. Pasti ada itu. Semuanya manusia itu berpikir begini, kapan aku sudah lelah, aku sudah berjuang untuk mau begini, tapi namanya kita hidup di lapangan itu, Iya. apalagi kita sudah hidup di dunia kemafiaan atau kepremanan atau kebandit, Iya. ibaratnya begitu. Saya mau berhenti begini, ada yang pro kontra. Pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang menolak ya, Ada Bang? yang menolak. Kenapa dia sampai berhenti? Dia masih bisa dipakai, masih bisa di ini. Iya. Macam seperti contoh Yakuza, Triad dan segala macam Kondokom, itu segala macam itu kita pernah bergabung dengan mereka. Iya. Tapi dan alhamdulillah saya untuk mendeklarasikan diri pada waktu itu saya menghadap. Pada waktu itu menghadap dengan ketua-ketua dan chips yang ada di badan saya dilepas semua. Jadi saya di mana sekarang ini udah nggak bisa disenter karena sudah dikeluarin semua apa yang di badan saya. Kalau dulu saya ada di mana aja, chip ada di sana, ada di sana. Biarpun saya mau lari kemana pun juga tetap ke center. Tetap di center. Tapi sekarang ini alhamdulillah saya sudah tidak akan pernah lagi melakukan hal sedemikian. Amin. Kita aminin, bro. Mau pengen bagaimana di hari tuaku ini bisa menikmati hidup aja. Yang lebih damai. Lebih damai dan bisa sejahtera, saya bisa bermain dengan anak cucu itu aja. Kanda nih satu nih Kanda. Kan dulu kan Kanda pernah masuk ke Nusa Kambangan Kanda ya. Itu kalau boleh tahu nih Kanda. Itu kasus apa Kanda? Kok bisa sampai masuk ke Nusa Kambangan gitu loh? Itu Nusa Kambangan itu udah paling mentok banget. Pusat internasionalnya Indonesia. Saya masuk Nusa Kambangan pada waktu itu karena kasus pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai. Akhirnya pada waktu itu saya membunuh dan akhirnya sebenarnya tidak dikirim ke Nusa Kambangan, tetapi pada waktu itu nama kita ini sudah mencuat kemana-mana. Akhirnya kita diasingkan. Saya pertama sekali di sana masuk di penjara Permisan, penjara yang paling sadis yang ada di Nusa Kambangan. Terus itu saya selesai di sana sekian tahun, dipindah lagi ke Bambu Kuning. Bambu Kuning, habis dari situ saya dipindah ke Batu. Di Batu itulah saya mulai aman sudah, di situ masih ya berdampingan berdekatan juga dengan masih Raja Hutan di apa namanya Bopasan yang Bobasan ya pernah dengar saya kan Bobasan. Kalau di Nusa Kambangan berapa lama? saya di Nusa Kambangan kena hukuman tempe sih, cuma 12 tahun. 12 tahun. Gimana nasinya? Tapi Pakai daging loh itu, Pakai daging. cuma saya jalanin pada waktu itu cuma 5 tahun, hampir 6 tahun saya jalani karena saya urus PB urus PB, terus ada remisi saya melakukan satu kebaikan di dalam, tidak pernah melakukan masalah. Alhamdulillah saya cepat diproses, pada waktu itu saya alhamdulillah bebas. Tahun 2001 saya bebas. Berarti divonisnya itu 12 tahun. Iya. Tapi kurang dari 12 tahun karena melakukan perbuatan baik udah dikeluarin. Ya, jadi Oleh sebab itulah saya mau mengingatkan juga kawan-kawan, kawan-kawan semua yang ada di luar sana, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. bro itu perlu dicatat Karena hidup ini bagaimanapun juga kita, kalau kita sudah berurusan dengan polisi itu sudah tidak benar. Mau sejago-jagonya kita, mau bagaimana pun, kalau sudah berurusan dengan polisi, kita tidak ada apa-apanya. Iya, betul. Setuju, Bang. jadi bisa ditarik kesimpulan bro. Betul. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, dan sejahat-jahatnya orang, kalau sudah ketangkap tangan sama polisi masuk ke kandang, itu sudah pasti Cek. Biar bagaimanapun juga tidak bisa. Karena
di dalam penjara itu kita polisi ini sebenarnya dia tidak mau berbuat seperti begitu dengan kita, tapi karena tugas mereka. Iya, mereka. Saya merasakan itu karena saya 10 kali masuk penjara, jadi saya mengerti sekali tentang bagaimana kasus 10 kali. Kanda 10 kali masuk penjara, Kanda. Kalau kuliah doang cuma 3 kali kita. 3 kali. 3 kali. Iya. Masa SD, SMP, SMA. Kuliah kalau Kuliah. mampu. Ini 10 kali berarti udah S-nya. Udah lulusnya banyak. Saya di mana aja dibilang mau di Tangerang Lama, di Tangerang Baru, di Paledang, Sukamiskin, terus di Bulakapa, Serang, Sakambangan, Kawangan, sudah semua. Akhirnya saya mana aja udah, saya sudah nggak mau lagi. Saya sudah lupa saya penjara mana semua. Penjara mana aja. Saking banyak ya Bang. Sampai di Sambu saya pernah 1 kali. Berarti Di mana, Kak? Sambu. Oh, di Sambu. Sambu Medan. Sambu. Sambu itu Medan. Iya. berarti keluar dari Nusa Kambangan itu tahun berapa, Bang? 2001. Nah, 2001. setelah keluar dari Nusa Kambangan, apa yang Abah lakukan? Saya keluar di lapangan lagi itu berantem lagi, rampok lagi karena saya adalah kepala perampok. Dulu ya, Bro, bukan sekarang. Dulu saya itu kalau saya mau pergi ngerampok orang saya telepon. Yang punya rumah saya telepon, saya rampok rumah. Jangan pernah ditiru. Jangan sekali-kali ditiru dan jangan sekali-sekali ditiru. Ingat, mendingan kalian sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, siapapun itu sekolah lah. Selesaikan S1 kalian, baru kalian cari kerjaan. Bukan kerjaan yang cari, tapi kalian dicari kerjaan. Amin. Setuju itu. Keren banget tuh bahasanya, Bang. Keren. Tapi ada perlu dicatat tadi. Siap. Abang ini udah menjalani tahanan 10 kali. 10 kali. Keluar Dan masuk. pernah yang pertama itu 12 tahun Tahun. penjara dan dapat remisi sampai 5 tahun keluar. Iya. Itu hukum manusia saja dapat remisi, apalagi hukum Tuhan. Nah. Karena Tuhan itu adalah Rahman dan Rahim, Rahman. Maha Pengampun. Apapun kesalahanmu, jika kamu sudah bertobat, pasti diampuni. Intinya itu Tuhan itu maha menerima tobat. Maha menerima tobat, siapapun itu. Jadi Bang Roni ini yang udah sekian banyak pengalamannya keluar masuk aja, Betul. di dalam titik jenuhnya itu dia udah mau berpikir gitu ya kan, udah capek gitu loh ya kan. Sekarang gimana caranya dia menghabiskan masa tuanya dengan enak, Iya. dengan cucu, beribadah segala macam. Itulah yang patut ditiru. Pasti. Tapi tadi ada kesamaan sedikit sama gua, Bang. Gimana, Bang? Tahun 2001, beliau keluar nih dari Nusa Kambangan. Betul. Sama gua juga keluar. Dari mana, Dari Bang? mana, Bang? SMA. Dari Nusa Kambangan SMA. juga. SMA. Bang Roni, Itu baru kelas 2. saya ini dapat inspirasi lihat Bang Roni ini ya. Jadi Bang Roni itu ketika datang satu hidayah sama Bang Roni, abang harus berubah. Itu kan bukan dengan sendirinya ya, pasti ada melalui proses yang cukup lama. Ya, ada pergelutan batin. Pasti. Dan di samping itu ada seseorang ataupun orang lain yang tersayang di samping abang yang mempengaruhi itu, karena ada dorongan itu. Ya. Nah, kira-kira siapa bang yang membuat abang sampai berubah? Apakah orang tua kah, ibu kah, adik kah, saudara? Yang sejawat kah? membuat aku berubah itu adalah kawan-kawan aku semua yang ada di samping saya sekarang ini. Karena Sekarang aku ini, di Bang. sini, orang keluarga saya di sini ini cuma ada yang ada di Cibinong sini. Itu anak ponakan saya dengan mantu saya di situ. Yes. Mantu ponakan. Mereka lah yang membimbing aku mengatakan udah cukup om, udah. Aku nggak mau dengar lagi kecuali aku tidak ada di Jakarta ini. Aku malu lihat itu cucumu. Nah di situ saya sudah mulai berpikir. Saya berpikir karena cucu ada di sini, anak ada di sini. Saya lagi mau berbuat hal sedemikian. Memang itu, rasa kepengen itu banyak sekali. Gitu. Untuk begini, apalagi sekarang ini saya ibaratnya saya bukan pegawai negeri. Tiap bulan saya tidak terima gaji. Kalau saya tidak kerja di lapangan, makan apa saya? Ya, betul. Tapi di balik dari situ, saya teringat apa kata Allah. Janganlah engkau pikirkan hari esok, pikirkanlah hari ini, karena hari-hari ini dan hari esok itu tidak sama. Luar biasa. Harus Benar tuh, diketahui, Bang. guys. Bener bang, itu bener banget, setuju. Pikirkan hari ini, karena hari esok itu kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita masih hidup, Iya. kita nggak. Yang penting kita harus berbuat sesuatu untuk hari ini. Sesuatu itu apa sih? Ya yang bermanfaat dong, tentunya. Yang bermanfaat buat keluarga kita semua yang nggak.
Kalau hari esok kita pikirin, kita nggak ada yang tahu usia semuanya, hidup mati itu di tangan Allah ya. Tapi besok hari Kamis loh, Bang. Besok hari Kamis kalau jadi. Kalau jadi. Kalau malamnya beres sudah nggak jadi. Jadi Semoga nggak diundur besok ya. Betul, Bang. Nah, satu lagi nih Bang, yang mau ditanya. Abang kan sempat viral dengan Master Limbat nih Bang. Itu awal mulanya gimana Bang? Awal mulanya saya dengan Master Limbat ini, saya dipertemukan dengan keponakan. Karena keponakan saya ini, dia adalah seorang YouTuber juga, yaitu Lorong Gaib. Saya dikenalkan dengan beliau, akhirnya saya mulai akrab dan kami bikin acara syuting di sana, dan saya benar-benar karena saya tantang dia, saya tantang si Limbat, saya tantang terus dia. Akhirnya pada waktu itu kami bermain di satu YouTube, dan sampai sekarang ini saya sama beliau itu sudah kayak kakak beradik. Udah kayak kakak beradik. Tambah saudara ya Bang ya? Jadi awalnya ditantang. Ditantang. Seorang Roni Iblis Iya. nantang Master Limbat. Tapi itu beneran apa memang action, Bang? Abang mah pertanyaannya nyerempet, gak boleh Bang. Penasaran ya? Penasaran, Bang? Itu mah udah rahasia publik Bang. Gimana sih? Yang pasti beliau sama Master Limbat sekarang berteman, ya nggak? Bukan lagi berteman, adalah tapi sahabat. lebih daripada teman. Lebih daripada Udah teman. saudara. Betul. Bang, ini tadi saya mau nanya sebenarnya, cuman nggak enak nanyanya. Kenapa, Bang? Tapi nggak apa-apa, kita tanya aja ya. Tanya aja, Mumpung di sini kan ya. Beliau lagi ada, Bang. Kalau sempat keluar apinya udah beres. Kanda, gua nanya Kanda aja, Bang, jangan abang. Kayak gimana gitu kalau lidah gua bilang abang itu, Bang? Dari dulu saya bilangnya Kanda Mas Kanda. Kanda. Apa ya Kanda ya? Apa itu? Dulu Kanda ini menempuh jalan jadi preman nih ya, Bang, Kanda. Itu gimana sih Kanda? Apa penyebabnya itu apa gitu loh? Apakah itu karena ekonomi? Apakah memang Kanda itu balas dendam atau Kanda memang suka dunia kayak gitu loh? Saya jujur, dunia begitu memang saya suka. Joyce. Karena memang aku dari kecil terdidik berantam. Saya masih umur belasan tahun, 11-12 tahun itu saya masih umur 14 tahun sudah membunuh orang. Jadi di situ saya sudah terbiasa di kampung di Sulawesi itu, sampai saya lari dengan borgol itu karena saya sudah biasa saya satu hari itu tidak berantam itu. Badan kayaknya rasanya gimana gitu? Udah jadi hobi ya. Sarapan. Jadi hobi. Udah jadi kayak ketagihan begitu, kayak morfin kita kayak sudah apa. Akhirnya pada waktu itu semua keluarga malu. Saya di kampung itu kan saya raja maling. Aku tinggalkan kampung Sulawesi Tengah Palu, orang pada selamatan. Saking bersyukurnya itu saya tinggalkan kota Palu itu. Karena memang bapak saya kan orang Makassar, Goa. Mama saya asli Palu. Kalau bapak keturunan Goa, mama asli Palu, Kaili, yang kemarin kena tsunami itu. Dan akhirnya di situ saya mulai setiap hari itu saya hampir tiap hari di sekolah. Saya sekolah itu 5 saya sekolah. Cuma batasnya kelas 5 juga. Kelas 5. 5 Itu baru itu SD ya? SD. Jadi setiap 1 tahun itu saya pindah karena apa? Setiap itu pasti ada yang saya potong atau gurunya aja itu saya potong. Saya enggak. Ngeri ya kalau cerita kayak gitu, Bapak potong memotong. Akhirnya Itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya ini cuma kisah. Tapi saya akan membuka atau saya akan menuturkan kisah hidup saya nanti. Tunggu tayangan selanjutnya. Tunggu tayangan selanjutnya. Ini sendiri yang ngomong. Tungguin. Nanti kita bikin dia punya ini baru Betul. Kalau untuk yang malam Memang ini tadi di mau mobil udah bicara juga Bang. Beliau ini mau menceritakan pengalaman kisah hidupnya selama ini, tapi kalau untuk waktu sekarang dia ada segmen yang benar-benar khusus menceritakan itu semua. Betul. Nah, kira-kira dari abang-abang ada lagi gak nih? kalau ada yang mau tanya apa Yang pasti cukup penasaran Bang masih.
banyak banget kisah yang menjadi aspirasi. Betul. Kalau kita habiskan malam ini bisa sampai subuh, sampai 2 hari belum selesai. Nggak selesai. Betul. Bisa perjalanannya. Ini salah satu podcast video pembuka bagaimana kisah hidup Bang Roni Idris yang nantinya kita akan undang lagi untuk bercerita semua pengalaman beliau dari A sampai Z. Kalau ada lagi huruf di atas jet. atas Z, laluin semuanya. Ya kan? Nah, untuk kali ini mungkin sedikit aja biar penasaran kita ceritain tentang Bang Roni Idris ini. Kalau misalnya dari abang-abang ada pertanyaan tambahan silakan, ya kan? Tapi nanti segmen intinya itu adalah nanti nih yang akan diceritakan full, ya kan? Bisa jadi 1 jam. Satu jam. Khusus beliau yang ceritakan. Khusus buat Bang Roni. Gitu. 1 jam 1 bersama jam. Roni. Roni Idris. Untuk bro, sis yang lagi nonton mungkin ya, kita buka video ini, jangan lupa juga kunjungin nih Kopi NSTR. Tuh. Itu tempatnya enak banget. Dan jangan lupa juga subscribe Oh iya pasti. Like, komen, dan share. dan share. Itu wajib dong, ya enggak? Yang jelas ini Kopi NSTR ini tempatnya enak buat nongkrong asik, ya nggak? Ada karaoke-nya juga. Ada karaoke-nya. Kalau mau ingin tempat yang smoking area di sini tempatnya. Kalau pingin privat nggak ada asap rokok ada di bawah. Alamatnya ada di Jalan Raya Bogor Baru. Tepatnya di seberang Bilabong. Nah di depan pintu gerbang Bilabong. Kalau penasaran sok dicoba, ya nggak? Betul. Yang pasti tidak akan pernah kecewa, Betul. gitu kan? Pamungkas sebelum ditutup, teman-teman semua, pesan yang dapat hari ini kita dapat dari Bang Roni adalah jadilah dirimu sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Karena hidup dan matimu hanya dirimu yang bisa menentukan. Betul. Baik dan buruknya dirimu hanya dirimu yang bisa menentukan. Dan semuanya itu akan diungkapkan di hari akhirat nanti. Semua keputusan ada pada diri sendiri. Takbir. Sama satu lagi Bang, Ya, mungkin Bang Roni ada pesan-pesan ada pesan Bang. buat netizen, bagaimana pesan-pesan Motivasi. yang membangun, arti katanya buat generasi muda sekarang Bang, dari kisah pengalaman hidup abang yang udah keras ini. Jadi saya cuma mau pesan pada kawan-kawan yang di luar sana, saudara-saudaraku semua, teman-temanku, walaupun yang belum mengenal aku, malam hari ini saya cuma pesan satu: jangan lalui jalan yang tidak baik, kembali ke jalan yang benar dan ikutilah kata hatimu, karena kata hatimu yang berkata yang terbaik itulah yang kau pegang. Udah yang paling benar ya Bang. Semua manusia punya masa lalu, semua manusia punya tingkah laku yang tidak benar, tetapi di balik dari situ carilah jati dirimu agar supaya engkau bisa mendapatkan yang terbaik buat dirimu. Luar. Sampai ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TMK. Salam TMK. Merdeka.